dulu. Ya, silahkan duduk. Selamat pagi, Mbak Siti. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kurang baik, Bu. Oh, sebelumnya namanya Mbak Siti ya? Iya. Umur berapa dan sekolah di mana ya? Saya umur 13 tahun, Bu. Saya sekolah kebetulan masih SMP kelas 7. Oh, berarti baru lulus kemarin ya? Iya, betul. Oh, jadi masih kelas 7 ya? Berarti di rumah bersama orang tua? Enggak, Bu. Saya sama nenek saya. Kebetulan ibu saya itu jadi TKW di luar negeri, dan ibu saya sama bapak saya itu udah bercerai, Bu. Jadi saya tinggal sama nenek saya. Oh, saya turut prihatin mendengarkannya. Iya. Jadi di rumah berdua sama nenek ya? Betul, Bu. Gini, Bu, saya tuh merasa cemas, terus kayak tiap hari nggak tenang aja gitu. Soalnya kan saya tinggal sama nenek, saya berasa nggak ada yang merhatiin gitu, Bu. Berarti neneknya di rumah ya? Iya. Baik, untuk melakukan pemeriksaan ini saya lakukan pengisian kuesioner untuk mengetahui perkembangan psikologinya Mbak Siti pada waktu remaja ya. Sebelumnya, apakah Mbak Siti itu bisa menilai diri sendiri, kayak melihat kekurangannya, kelebihannya gitu? Mungkin kalau untuk kekurangan saya banyak ya, Bu. Cuman kalau untuk kelebihan itu pernah saya menjuarai lomba atau atlet badminton gitu, Bu, sebelum SMP. Tapi untuk sekarang mungkin udah tidak sih. Oh, kayak waktu SD gitu ya, kayak ikut klub gitu? Iya. Oh, pernah juara tapi? Pernah. Sebelumnya di SMP itu punya teman kan? Maksudnya ada teman dekat gitu untuk cerita-cerita gitu? Kalau untuk teman mungkin ada, cuman kalau yang untuk cerita tentang personal saya sendiri itu kayaknya enggak sih, Bu, sekedar teman. Tapi temennya itu sesama jenis dan lawan jenis itu ada kan, berinteraksi gitu? Ada, Bu. Tapi untuk curhat kan gimana? Untuk teman curhat? Enggak ada sih, Bu. Kan di SMP itu biasanya ada ekstrakurikuler gitu ya. Nah, kamu itu mengikuti apa? Kan kamu suka badminton nih. Kamu mengikuti ekstra badminton enggak? Atau yang wajib itu pramuka gitu? Apa kamu ngikutin? Enggak ada, Bu, karena udah kehilangan minat. Terus kalau misal nih, kamu kan dikasih PR sama ibu guru. Nah, kamu itu ngerjain nggak? Atau nggak dikerjain? Atau kamu acuh tak acuh gitu? Enggak dikerjain. Saya milih main. Ya, ya. Tapi Mbak Sitinya ini punya kayak gambaran cita-cita itu ke depannya itu mau jadi apa, seperti apa gitu, mau jadi seperti ini, saya pengen jadi bidan gitu atau jadi apa, ada nggak? Enggak ada sih, Bu, sejauh ini. Karena ya kehidupan saya udah nggak teratur, Bu. Kan ibunya Siti itu di luar negeri ya. Nah, kalau misalkan kamu mau melakukan sesuatu kan harus mengambil keputusan terlebih dahulu ya. Kamu itu minta bantuan sama nenek atau sama ibumu? Atau kamu mengambil keputusan sendiri gitu? Iya, keputusan sendiri, Bu. Berarti kalau kamu ingin sesuatu gitu, berarti kamu mutusin diri sendiri ya, kayak ambil keputusan sendiri. Betul, Bu. Misal kan saya tuh kalau main kadang keluar kota gitu sama teman-teman. Iya, Ibu. Naik apa? Naik kadang truk. Ya, bareng-bareng. Iya, Bu. Itu minta bantuan supirnya apa gimana? Enggak, Bu, kadang hadang di jalan. Emangnya kamu gak dicariin sama nenek kamu gitu? Enggak, kan nggak peduli nenek saya, Bu. Tapi mohon maaf, kamu itu pernah ngerokok enggak? Atau pakai obat-obatan terlarang seperti itu? Kalau untuk merokok mungkin kadang-kadang ya, Bu. Tapi tergantung mood juga sih, tergantung teman. Nah, kalau untuk narkoba itu alhamdulillah saya belum pernah, Bu. Tapi terus kan kalau menurut ya, kalau anak-anak itu kan suka berkelahi gitu di jalan, tapi kamu pernah nggak terlibat kayak gitu? Cuman ikut-ikutan saja sih, Bu, jadi ya kadang-kadang.
tapi nggak sampai melakukan yang seks bebas. Enggak sih. Terus kan ya, kan kamu di sini sama nenekmu, yang memenuhi kebutuhanmu di sini kan ibumu ya yang ada di luar negeri. Kamu itu kalau minta beliin sesuatu itu harus sekarang atau emang ibumu nurutin semua keinginanmu? Kalau saya itu nggak memaksa sih Bu. Tapi Nggak ibumu pernah. beliin semuanya yang kamu ingin? Iya, karena saya kan anak tunggal. Oh gitu ya. Terus kan kalau di sekolah gitu kamu kan eh, berperilaku sopan sama temen sama guru itu begitu nggak? Enggak sih. Kamu kan pernah ya menjuarai badminton dulu, tapi untuk saat ini kamu bagaimana? Nggak ada yang dibanggakan dan nggak ada yang dijuarai. Kalau keluarga kamu, ibu atau neneknya itu eh, memfasilitasi kamu untuk kegiatan yang positif gitu atau apa gitu, ada nggak? Iya sih, kadang Bu. Terus misalkan nih ya, ibumu itu selalu mengekang kamu nggak ya kayak step parents gitu? Enggak sih, soalnya kan ibu saya di luar sana, terus saya di sini, jadi nggak ada yang ngawasin gitu. Terus berarti kamu benar-benar tidak ada yang contoh dalam berinteraksi yang baik ya? Nggak Gimana sih ada. kan kamu di rumah sama nenek ya, nah itu kamu di rumah merasa aman nggak? Eh, Aman di rumah, merasa aman, nyaman untuk membayar bakat kamu gitu? Enggak Bu, karena nggak bisa dulu. Bisa yang banyak untuk keluar kota atau main sama teman. Hubungan kamu dengan neneknya itu baik-baik saja kan, harmonis? Tidak juga sih untuk harmonis. Tapi kayak kamu pernah ngisi waktu luang bareng nenekmu, ngobrol-ngobrol bareng, itu pernah nggak? Nggak pernah Bu, karena nenek saya juga merasa bodoh amat ke saya gitu Bu. Terus kan ya, kamu kan sama nenek dari kecil ya, itu apakah nenek kamu menganggap kamu sebagai anak kecil terus-terusan gitu, yang harus nurut, selalu nurut gitu? Iya Bu, saya dituntut gitu. Baik, dari hasil kuesioner tadi ya, percakapan kita, Mbak Siti itu baik, dari hasil kuesioner yang tadi saya lakukan sekalian tadi wawancara sama Mbak Siti itu memerlukan perhatian yang lebih dari keluarganya maupun teman dekatnya. Nah, di sini Mbak Siti itu juga belum bisa mengembangkan bakat dirinya. Maka dari itu nantinya ke depannya Mbak Siti itu lebih baik misal kalau dikasih uang jajan sama orang tuanya itu disalurkan untuk hal-hal yang positif. Misal kalau kamu daripada keluar kota gitu jelas hal-hal negatif, mendingan kamu ikut lagi tuh klub badminton kayak dulu, kan bisa ngembangin bakat kamu. Nah, kedepannya juga kamu harus punya pandangan, kamu harus bagaimana, apa cita-cita kamu dicapai biar orang tua kamu juga bangga. Terus untuk pertemanannya sedikit dikurangi ya bergaul dengan teman-teman yang seperti itu. Lebih baik kamu bergaul dengan teman yang sebaya, yang baik, yang memberi kamu pengaruh positif, yang bawa kamu ke hal-hal negatif, yang hal-hal positif, mohon maaf ya, karena pasti itu juga mempengaruhi kamu ke depannya. Dan untuk kayak masalah merokok, perkelahian itu kurangi ya. Kamu itu kan perempuan ya, besok bakalan jadi ibu. Kalau merokok mesti bakal berpengaruh ke anak kamu besok. Itu hal yang sangat tidak baik. Dan untuk perkelahian juga ya dikurangi. Kasihan nenek kamu di rumah kan juga cuma ada kamu gitu. Baik Ibu, terima kasih atas saran yang diberikan. Pelan-pelan saya akan merubah diri saya untuk jauh lebih baik, untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga meminta maaf pada nenek saya dan juga ibu saya. Terima kasih banyak ya Ibu untuk sarannya. Iya, sama-sama. Saya menjadi lega sudah cerita ke Ibu. Baik Ibu, saya nanti akan kesini lagi untuk
untuk beberapa bulan ke depan yang mungkin insya Allah saya sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Gus. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.